Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali di hari ini, di sore ini, di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah bergabung lumayan banyak untuk hari ini, ada 9 orang yang sudah bergabung. Kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Karena untuk kelompok yang terakhir katanya tidak dapat melakukan presentasi di hari ini karena semuanya kerja. Mungkin nanti saya akan memberikan alternatif lain. Mungkin bisa dikirimkan video presentasinya, tetapi dengan catatan mungkin nilainya tidak lebih besar dari yang langsung presentasi. Nah, karena saya juga harus adil untuk semuanya, tetapi saya tetap akan memberi nilai. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai analisis perangkat lunak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di awal kita sudah mempelajari yang namanya SDLC, kemudian ada aliran proses, kemudian yang kemarin ada analisis masalah, ada analisis kebutuhan, kemudian sekarang kita mempelajari mengenai tools untuk melakukan pemodelan yang berkaitan dengan analisis. Pada dasarnya untuk memodelkan sebuah perangkat lunak, kita harus mengetahui dulu apakah akan dilakukan pemodelan secara terstruktur ataupun nanti menggunakan dari sisi objek oriented. Nah, yang kemarin kita sudah mengetahui bagaimana di sebuah pengembangan perangkat lunak ini modelnya mungkin ada waterfall, ada yang incremental juga, ada mungkin ada extreme programming itu kan, ada Kanban dan sebagainya, banyak sekali. Nah, pada dasarnya itu diambil dari pengembangan yang namanya SDLC. Jadi hanya itu saja mungkin yang membedakan untuk setiap model yang digunakan itu harus sesuai dengan yang akan kita bangun. Nah, setelah kita menentukan modelnya, mungkin nanti kita akan berangkat dari yang namanya analisis masalah. Nah, analisis masalah ini nanti didapatkan dari yang namanya kemarin ya, ada untuk mendapatkan suatu kebutuhan dari wawancara, dari kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan atau selesai dengan analisis masalah, tentunya kita harus melakukan tools pemodelan. Nah, ada yang namanya flow map, DFD, diagram konteks atau DFD, kemudian ada spesifikasi proses, dan yang terakhir kamus data. Nah, ini untuk yang terstruktur. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan sampai beres dilanjut, masih ada lagi nanti yang mungkin yang beberapa gitu kan. Nanti ada yang namanya mock-up-nya untuk mengetahui gambaran secara detail mengenai desainnya. Kemudian nanti ada juga yang namanya pemeliharaannya, pengujiannya, sebagainya. Oke, intinya nanti mungkin untuk pengujian akan saya bahas setelah UTS, setelah mungkin nanti mempelajari mengenai model yang objek oriented. Nah, di sini kita akan hanya mempelajari yang pemodelan terstruktur. Jadi nanti UTS-nya mungkin sampai materi ini. Dan saya juga mengingatkan untuk minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Jadi mungkin dimohon untuk hadir tepat waktu dan semuanya juga hadir. Jangan sampai tidak mengerjakan kuis karena nanti berpengaruh ke nilainya. Ya, kemarin kan banyak yang nanya, Pak kenapa nilai saya segini, kenapa segini. Nah, kalau misalkan mengerjakan, insya Allah saya juga tidak mungkin hanya asal saja untuk melakukan penilaian. Oke, nah ini untuk
flow map ya yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi pada dasarnya sebuah model ini di terstruktur maupun objek oriented ini harus dituliskan atau digambarkan sesimpel mungkin. Nah, jangan sampai nanti modelnya lengkap tapi membingungkan. Nah, karena apa? Model ini nanti digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Nah, nanti mungkin dari kita sisi analis ini membuat sebuah model nanti diserahkan ke programmer. Ya, kalau misalkan terlalu rumit, nanti programmernya pusing. Maksudnya kemana ini membuatnya seperti apa. Nah, untuk flow map ini yaitu memodelkan aliran dokumen pada sistem yang berjalan. Sudah kita bahas, kemudian bentuk dokumennya bisa manual atau berupa file komputer. Nah, di sini ada aliran dokumen, jadi nanti ada sebuah dokumen yang berjalan. Entah mulai dari awal ataupun nanti muncul di pertengahan. Yang jelas nanti ada sebuah dokumen, di sini ada prosesnya yang namanya input, kemudian proses, kemudian output. Nanti juga ada kondisi mungkin untuk beberapa dokumen, misal setelah dokumen itu diteliti akan menghasilkan dokumen baru. Itu berdasarkan dengan sebuah kondisi ini. Tidak boleh ada dokumen yang hilang di dalam runtutan prosesnya. Nah, artinya jikalau misalkan tidak ada yang namanya kondisi, dokumen itu tidak mungkin hilang. Tiba-tiba hilang aja gitu kan, nggak mungkin. Kayak untuk simbolnya, di sini ada yang dokumen manual, proses manual, kondisi, dan arsip. Yang sering digunakan sebenarnya masih banyak. Tuh kan. Nah, ada juga yang seperti ini, ada yang untuk aliran dokumen, ada yang horizontal dan vertikal. Bagaimana kita menggambarkannya untuk flow map. Kemudian ada juga data, ada proses yang terkomputerisasi, kemudian ada file dan juga database. Oke, mungkin kemarin sudah kita bahas juga. Misalkan di sini saya punya prosedur gitu kan. Nah, sebelum membuat flow map ini, kita kan harus membuat yang kemarin prosedur ya. Misalkan ada prosedur pengadaan produk. Nah, ini misalkan melibatkan 3 pihak. Pertama ada kepala operasional, ada kepala bagian pengadaan, dan kepala bagian gudang. Nah, ini nanti kita jelaskan. Nah, bagaimana sih saat melakukan pengadaan produk ini. Saat melakukan pengadaan produk ini bagaimana alurnya. Misal di sini kepala bagian gudang nanti membuat dulu laporan stok yang baru misalkan. Berdasarkan laporan stok produk yang lama sambil mengecek produknya. Nah, nanti dicek kebutuhan produknya, kemudian ini kondisi ya, apabila stok tersedia, dia akan langsung membuat laporan stok produk kepada kepala bagian operasional untuk diverifikasi. Jika tidak tersedia, dia akan membuat dan mencetak stok pengajuan pengadaan produk untuk diberikan kepada kepala operasional untuk diverifikasi. Nah, jadi ini secara garis besar dokumennya berbeda. Nah, di sini. Kemudian setelah diverifikasi, kepala operasional memberikan dokumen pengajuan pengadaan produk kepada kepala bagian gudang. Jika stoknya tidak tersedia, misal langsung ke sini. Oke, jika tersedia mungkin selesai sampai di sini. Oke, kita lihat untuk penggambarannya. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Semoga terlihat ya. Tak bisa diperbesar enggak? Nah, semoga terlihat di sini. Yang terlibat itu 3 pihak. Kenapa di sini ada supplier? Supplier ini adalah pihak luar. Jadi supplier ini di luar dari perusahaan misalkan. Ini di luar dari perusahaan. Jadi yang terlibat secara garis besar ini. Kita kan tidak tahu yang terjadi di luar, ya udah kita menyerahkan dokumen, pengadaan produk selesai. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada detail di sini bahwa supplier ini nggak ada. Dia nggak masuk sistem kita, bukan. Jadi supplier ini cuma menerima misalkan. Nah, di sini dijelaskan ada sebuah data produk, gitu kan. Dia membuat stok produk terupdate, kemudian ada stok produk terupdate,
Di sini yang tadi ini adalah arsip, diarsipkan misalkan. Setelah dilakukan diarsipkan, nah, nanti dibuat, kemudian dibuat pengecek kebutuhan produk. Nah, di sini ada kondisi yang segitiga yang tadi ya. Kondisi jika tersedia dia akan ke sini ya. Misalkan akan ke sini, kemudian akan diserahkan kepada kepala operasional, verifikasi, selesai sampai di sini. Jadi tidak akan dilakukan pengadaan. Selalu diarsipkan di sini. Jika tidak, nah dia akan ke bawah. Membuat laporan produk tidak tersedia, nanti dibuat pengajuan pengadaan produk. Nah, di sini misalkan nanti tetap diverifikasi ke kepala operasional. Nah, operasional baru nanti membuat pengadaan produk, laporan pengajuan pengadaan produk. Nah, yang satu untuk gudang misalkan, nah yang satu lagi untuk pengadaan di sini, untuk pengadaan. Nah, nanti pengadaan langsung menyerahkan ke supplier. Nah, nanti ketika datang, mungkin ketika produknya datang, ada lagi prosedur ketika produk pengadaan produk datang, misalkan. Nanti supplier menyerahkan ke gudang di sini. Nanti di prosedur berikutnya. Nanti dicek apakah sesuai dengan ini. Nah, gunanya untuk diarsipkan itu seperti itu. Apakah sesuai dengan laporan dari pengadaan dari kepala operasional gitu kan. Kalau misalkan sesuai, baru dia diverifikasi. Ternyata benar. Jadi misalkan ini adalah proses pengadaan produk ya di sebuah perusahaan misalkan seperti ini. Oke, kecilin lagi saya. Kemudian di sini ada yang namanya IRD, Entity Relational Diagram. Nah, mungkin ini sudah sering sekali dibahas, mungkin di mata kuliah lain, di basis data atau di sistem basis data. Dan di sini memodelkan data dalam bentuk entitas beserta relasi. Nah, kardinalitas atau modalitas yang diberikan akan mempengaruhi peletakan dan pemberian atribut kunci untuk setiap relasi. Nah, jadi mungkin nanti kita ini akan mempunyai sebuah atribut. Atribut itu nanti mempunyai sebuah relasi. Nah, nanti misalkan di sini saya punya entitas. Misalkan di sini mahasiswa. Nanti dia mempunyai atribut, misalkan ada mempunyai NIM. Di sini ada NIM-nya. Di sini misalkan ada tanggal lahir. Nah, ada nama dan sebagainya. Nanti ditentukan dari sini ada misalkan kuncinya yaitu NIM-nya, karena NIM harus berbeda dan unik. Tuh. Oke, ini mungkin saya tidak akan bahas terlalu banyak. Saya rasa sudah ada di mata kuliah lain juga. Untuk simbolnya yaitu di sini ada yang kotak seperti ini adalah sebuah entitas, kemudian ada yang apa ini menjong seperti ini ya. Itu kan adalah atribut, kemudian ada yang seperti ini juga namanya relasi. Ada juga yang namanya garis relasi. Oke. Nah, kemudian di sini di dalam IRD juga ada yang namanya kardinalitas dan modalitas. Kardinalitas itu misalkan yang menentukan entitas saling berhubungan, dia mempunyai misalkan atribut atau hubungan 1 ke 1. Artinya kalau misalkan yang tadi ya misalkan mahasiswa, di sini saya punya sebuah atribut mahasiswa, di sini berelasi dengan yang namanya mata kuliah. Misalkan di sini MK. Nah, MK nanti mempunyai sebuah kunci kode, misalkan. Di sini ada kodenya, kemudian mahasiswa mempunyai kuncinya yaitu NIM. Nah, nanti ini mempunyai atribut, misalkan ada atributnya 1 ke 1. Berarti satu mahasiswa itu hanya dapat mengambil satu mata kuliah. Berarti kan tidak benar. Atribut yang benar berarti nanti 1 ke N. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Contohnya untuk kardinalitas itu dan modalitas itu seperti ini. Nah, nanti pada dasarnya ini sebuah kunci ini nanti bisa ada di kunci di sini. Atau bisa juga kalau misalkan atributnya N ke N, misalkan di sini atributnya N ke N. Nah, N ke N misalkan banyak mahasiswa,
dapat mengambil banyak mata kuliah. Misalkan ya. Biasanya di sini aturannya itu adalah ada entitas baru lagi di sini. Jadi ini kalau misalkan N ke N, jadinya menghasilkan sebuah entitas baru. Seperti itu. Saya rasa ini dapat dipahami. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan yang tadi ya, bukan saya mungkin membuat sebuah sistem, bukan di sini sistemnya yang berhubungan dengan pengadaan, penjualan, sebagainya. Misalkan sebuah sistem di PT XYZ gitu. Nah, PT XYZ ini adalah perusahaan distribusi misalkan. Distribusi sebuah produk. Nah, produknya apa? Misalkan spare part. Nah, di sini saya mempunyai sebuah atribut supplier. Nah, kuncinya atau entitas, saya mempunyai entitas supplier. Nah, kuncinya yaitu ada namanya ID supplier, atributnya ID supplier. Nah, di sini sebenarnya banyak gitu kan. Mungkin nanti ada nama supplier dan sebagainya. Nah, tetapi untuk penulisan IRD ini bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Misalkan di sini saya juga mempunyai sebuah relasi 1 ke N, di mana satu supplier memiliki banyak HB supplier part, atau mungkin di sini ada sebuah misalkan karena saya supplier nanti dibikin kategorinya apakah ini apa namanya supplier apa namanya spare part. Nah, karena di sini saya punya spare part, nanti ada kategori misalkan ada spare part mobil, motor, ada misalkan nanti dibagi-bagi lagi ada misalkan oli, misalkan ada buat rem dan sebagainya, nanti di sini dibagi-bagi kembali. Jadi saya bikin di sini sebuah entitas lagi namanya HB part untuk memudahkan nanti di pembuatan sistemnya. Nah, kalau misalkan tidak ada kategori, nah ini bisa langsung ke pengadaan ini. Saya bikin kategori lagi di sini dari 1 ke N, kemudian di sini ada lagi 1 ke N lagi. Nah, lihat di sini ada yang N ke N. Nah, dia akan membuat yang namanya entitas baru. Nah, misalkan di sini ada, oke bentar saya gedein dulu. Aduh, tidak bisa digedein ya. Saya hapus dulu. Kelihatan, soalnya saya juga tidak kelihatan. Nah, misalkan di sini saya punya yang N ke N. Nah, dia akan membuat yang namanya entitas baru. Misalkan di sini ada pengadaan detail. Dari entitas pengadaan ke misalkan ke peramalan. Nah, di sini ada yang detailnya pengadaannya. Nah, kemudian di yang lainnya itu masih sama ya. Untuk sebuah pembuatan IRD ini masih sangat mudah, saya rasa sudah dipelajari juga di mata kuliah lain. Oke, bentar saya kecilin lagi. Oke, kok tidak bisa dikecilin. Oke. Nah, untuk membuat IRD kita juga harus menuliskan mana entitas, mana atribut. Nah, misalkan saya menulisnya seperti ini. Kan saya nggak tahu ini atributnya apakah hanya ada ID supplier, apakah masih banyak. Nah, kalau misalkan saya menuliskan secara detail, kemungkinan tidak usah dituliskan seperti ini. Nah, kalau misalkan saya menuliskannya seperti ini, jadi hanya ID kunci saja yang saya tuliskan di sini, saya harus menuliskan lagi seperti ini. Misalkan ada entitas HB pemesanan, atributnya seperti ini. Nanti dijelaskan juga yang mana yang jadi primary key atau origin key-nya yang mana. Apakah dia tidak memiliki primary key, apakah dia hanya memiliki origin key yang menjadi primary key di setiap entitasnya, ditentukan seperti itu. Oke, saya rasa ini masih bisa dipahami.
Kemudian di pemodelan berikutnya ada yang namanya diagram konteks. Nah, adalah memodelkan aliran data dari entitas luar ke dalam sistem. Nah, sistem di sini masih dianggap kesatuan yang utuh. Nah, entitas luar bisa berupa pengguna, mesin, ataupun database yang berada di luar sistem tapi berhubungan dengan sistem. Nah, garis masuk dari entitas luar ke dalam sistem menggambarkan input, sedangkan garis keluar dari sistem ke entitas luar menggambarkan output. Jadi masih sama ya seperti yang tadi, kan ada yang namanya input dan output. Kemudian yang harus digarisbawahi ini adalah ada entitas luar namanya pengguna, bisa mesin, bisa juga database. Oke, kita lihat untuk kemudian yang berikutnya ada yang namanya DFD. Nah, karena diagram konteks dan DFD itu tidak terlalu berbeda ya, hanya saja mungkin untuk DFD ini adalah breakdown dari diagram konteks. Nah, di sini DFD ini memodelkan proses beserta aliran dari setiap prosesnya. Nah, DFD merupakan breakdown dari diagram konteks. Nah, peletakan entitas luar harus konsisten supaya mudah untuk dibaca. Kemudian data store yang ada pada sistem sudah dimunculkan di DFD ini. Di diagram konteks biasanya data store atau database itu belum dimunculkan. Jadi hanya menerangkan pengguna yang terhubung dengan sistem. Kalau di DFD biasanya sudah detail. Nah, garis aliran data dari entitas luar ke dalam proses harus konsisten baik secara jumlah maupun penamaan. Oke, nah kemudian aturan berikutnya, proses di dalam DFD harus diberi penomoran yang jelas. Nah, DFD dimulai dari level 0 atau 1. Nah, biasanya yang dipakai itu level 1. Itu biasanya. Tapi kalau banyak biasanya mulai dari 0. Entitas luar tidak boleh berhubungan langsung dengan data store. Harus melewati proses. Begitupun sebaliknya. Nah, hubungan antara proses dan data store sebaliknya berupa data, bukan informasi. Nah, jadi nanti ada sebuah data, ada informasi. Nanti kita bedakan. Kemudian DFD bisa di breakdown lagi sampai level yang cukup. Jadi misalkan saya tadi yang membuat sistem itu di satu perusahaan, saya mulai dari diagram konteksnya dulu, misalkan aturan dari penggunanya dulu, misalkan penggunanya bagaimana berinteraksi dengan sebuah sistem yang akan kita bangun. Nah, setelah misalkan kita tahu, nanti di breakdown lagi yang lebih jelas. Misalkan ada pengguna A dapat melakukan misalkan pengadaan produk misalkan. Nah, nanti misalkan cukup atau enggak, nanti kalau misalkan enggak cukup di breakdown lagi. Misalkan dia bisa merubah data produk dan sebagainya, di breakdown sampai dirasa cukup. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk aturannya ini nanti silahkan dibaca saja ya, karena banyak sekali. Saya juga tidak menambahkan secara detail. Nah, karena pada dasarnya untuk DFD ini biasanya adalah yang berhubungan dengan data dan informasi. Yang perlu digarisbawahi data dan informasi saja. Kemudian yang harus diketahui tidak boleh membreakdown jika turunannya hanya satu proses. Nah, jadi misalkan dia hanya turun setelah di breakdown didapatkan misalkan user ini dapat mengubah oke 10 menit lagi nanti masuk lagi, dapat mengubah data produk misalkan. Nah, dari sana kan tidak dapat di breakdown lagi. Nah, mengubah data produk misalkan sudah selesai. Jadi sampai sana tidak boleh di breakdown lagi. Tuh.
Oke, nah silakan cari lagi untuk aturan DFD karena banyak sekali untuk aturan penulisan DFD atau pemodelan menggunakan DFD ini. Kita masuk ke simbolnya. Untuk simbolnya ada yang namanya entitas luar. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian menggambarkan entitas eksternal yang berhubungan dengan sistem. Dan di sini tadi bisa mesin, user atau pengguna, nah bisa juga data. Kemudian ada yang bulat seperti ini. Di dalam diagram konteks ini namanya sistem. Nah, di dalam DFD namanya adalah proses. Kemudian ada juga aliran data atau informasi. Dia yang memiliki arah, yaitu menggambarkan aliran data antar proses, data store dan entitas luar. Kemudian ada juga yang seperti ini, itu adalah data store menggambarkan tempat penyimpanan data di dalam sistem. Oke, kita lihat yang pertama yaitu di sini yang tadi ya, saya punya akan membuat sistem, misalkan di sini sistemnya namanya seperti ini, sistem formasi, misalkan distribusi, suku cadang, kendaraan bermotor, CP harapan baru dengan pendekatan metode supply chain management. Nah ini sistem yang akan kita bangun, kita berikan simbol bulatan seperti ini. Nah kemudian jika kita lihat lagi di sini ada entitas luar, ada penggunanya ya, di sini ada kepala operasional, ada gudang, pemasaran misalkan, ada pengadaan, dan ada admin. Nah ini yang harus digarisbawahi untuk pembuatan diagram konteks ini adalah adanya data dan informasi. Nah, yang membedakan adalah jika panahnya dari entitas luar masuk ke dalam sistem, yang dimasukkan adalah sebuah data. Nah, ini panahnya lihat masuk ke sistem. Kemudian jika sebuah panahnya keluar dari sistem menuju ke entitas luar ataupun ke pengguna ya di sini ke pengguna namanya adalah informasi atau info. Kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi di sini mungkin kepala operasional itu yang dimasukkan misalkan data login manajer operasional. Dia saat melakukan login misalkan dia menginputkan sebuah data login, misalkan username dan password. Bisa juga dilakukan untuk lupa password. Kemudian ada data verifikasi pemesanan yang akan diubah. Misalkan ada juga data verifikasi pesanan yang telah dimonitoring yang pengen dirubah. Kita lihat di sini ke yang lainnya itu pasti berbeda. Kita lihat misalkan di sininya di admin. Di admin pasti berbeda. Yang pertama yaitu tetap sama, yang masuk ke dalam sistem adalah data, yang oke ini panahnya salah ya, harusnya ini panahnya keluar sih. Oke, ke sini yang masuk adalah data, yang keluar adalah info. Nah, di sini ada data login, data admin, misalkan ada data karyawan, misalkan ada data kendaraan, data pelanggan, data supplier, data barang, dan sebagainya yang berhubungan dengan master data. Di sini dihandle oleh admin. Nah, yang keluarnya sama. Misalkan kalau yang masuk data data login admin, yang keluar adalah info login admin. Kita lihat yang lainnya. Kita lihat yang lainnya juga masih sama ya, seperti ini. Ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk data, yang keluar informasi. Ya, itu. Yang masuk ke dalam sistem adalah data, yang keluar adalah informasi. Yang harus diingat seperti itu untuk pembuatan diagram konteks. Nah, di DFD juga sama ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk DFD. Nah, ini untuk DFD-nya, bentar. Sangat pusing ya kalau dilihat ya. Tetapi kalau kita lihat ini masih sama. Sama oke, saya perbesar dulu. Kalau nggak bisa diperbesar, bentar.
Nah, sama ya. Itu. Yang keluar misalkan di sini admin. Di sini diperjelas lagi. Di sini misalkan diperjelas lagi. Data login admin. Di sini prosesnya namanya login misalkan. Sini. Kemudian yang keluar adalah info. Misalkan ada lagi di sini. Nah, misalkan di sini kepala bagian gudang yang masuk ke sini. Dia juga akan melakukan login ke sistem. Tuh, yang masuk adalah data, keluar kemudian info. Nah, sama ya di yang lainnya juga. Jadi nanti diperjelas sesuai dengan prosesnya. Ada login, lupa password, kemudian ada pengolahan data master yang tadi ya. Ada data karyawan dan sebagainya nih. Di breakdown lagi, jadi diperjelas lagi. Kemudian ada lagi, ada pengolahan data pemesanan. Nah, mungkin nanti ke bawahnya ada pengolahan data penjualan, itu kan ada data pengadaan. Nah, di sini sudah ada yang namanya database atau data store. Nah, di sini misalkan login. Dia akan mengambil data dari database atau data store karyawan. Nah, yang keluar juga data juga sama. Karena dia masih apa namanya ya ini teh masih sebuah data. Yang diambil adalah sebuah data, yang keluar adalah sebuah data juga. Itu. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini. Yang diinputkan adalah data, yang keluar adalah informasi atau info. Tuh. Oke, mungkin ini kalau agak pusing ya. Nanti ini di breakdown satu-satu. Misalkan saya login di sini, nanti di breakdown lagi login. Di breakdown lagi, misalkan lupa password, bisa di breakdown lagi atau tidak, di breakdown lagi. Misalkan yang paling mudah mungkin kelihatan, tidak kelihatan ya. Misalkan ini yang paling mudah adalah proses 3 pengelolaan data master. Nah, nanti di breakdown lagi, misalkan ada prosesnya ada pengolahan data karyawan, pengolahan data kendaraan, pengolahan data misalkan pemesanan. Nanti dijelaskan lagi apakah cukup, nanti kalau nggak cukup di breakdown lagi sampai mungkin dia tidak dapat di breakdown kembali. Oke, kita lihat ini adalah DFD level 0. Yang harus diingat, kita harus melakukan penomoran. Nomor 1, proses login. 2, misalkan untuk lupa password. 3, misalkan pengolahan data master. Jadi jangan lupa. Jadi nanti kita membreakdown-nya mudah. Nah, misal kita lihat ke DFD yang level 2. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini 3.1. Berarti dia breakdown dari proses ke-3 yang tadi. Yang pengolahan data master. Nah, di sini misalkan yang terlibat pihak luar adalah admin. Nah, sama ya, yang masuk adalah misalkan data karyawan yang akan ditambah, data karyawan yang akan diubah. Masuk ke proses pengolahan data karyawan. Kemudian yang keluar di sini yang masuk ke admin adalah info atau informasi. Nah, ini juga akan mengambil data dari data store, misalkan dari data karyawan. Nah, ini juga sama, yang lainnya ada pengolahan data kendaraan, pengolahan data pelanggan, pengolahan data supplier. Nah, ini apakah sudah cukup di breakdown sampai sini? Kalau belum, nanti ini di breakdown lagi sampai DFD level 3. Nah, level 3 apakah sudah cukup? Nanti kalau belum di breakdown kembali sampai benar-benar tidak dapat di breakdown lagi. Nah, agar tidak pusing untuk membuat DFD, yang harus digarisbawahi ini ya, nomornya jangan sampai tidak dituliskan. Kan di aturan juga harus menuliskan nomornya biar jelas untuk pembuatannya. Oke, nah misal ini
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan tadi ya yang sudah kita bahas ada DFD level 1. Nah, kita bikin yang secara global dulu, tuh kan satu buah sistem ada yang login, password, pengolahan data master, misalkan ada pengolahan data pemesanan, pengadaan dan sebagainya. Kita buat dulu secara global. Nah, kemudian nanti kita buat breakdown-nya. Misalkan di sini saya breakdown adalah pengolahan data karyawan. Saya lakukan penomoran seperti ini untuk DFD level 2-nya. Ada 3.1. Ada breakdown dari proses 3 yang tadi pengolahan data master. Dalamnya tetap sama gitu kan. Masih sama, ada data yang masuk ke dalam proses, kemudian dari proses ke namanya pihak luar atau pengguna itu yang keluar adalah info atau informasi. Masih tetap sama. Kemudian di sini juga masih sama, akan mengambil data dari database atau data store. Misalkan ada karyawan di sini, yang diambil adalah data, kemudian yang keluar juga data. Apakah sudah cukup? Misalkan kalau belum cukup, kita breakdown lagi menjadi DFD level 3. Nah, di sini saya breakdown misalkan yang tadi ya, yang pengolahan data karyawan. Saya breakdown lagi misalkan di sini pengolahan datanya bisa penambahan data karyawan dan pengubahan data karyawan. Nah, sama di sini yang masuk dari pengguna ke proses adalah data, yang keluar adalah informasi atau info. Tetap mengambil dari data store karyawan. Oke ya, bisa dipahami ya untuk DFD ini. Mudah, menurut saya mudah ini, cuman agak ribet. Jadi kalau misalkan ada yang ngambil skripsinya sistem informasi gitu, biasanya fokusnya di pemodelannya. Pemodelannya seperti ini. Nah, biasanya programnya sih biasa aja, biasanya website saja. Tetapi di pemodelannya biasanya tebal-tebal. Kemudian mungkin yang berikutnya ada yang namanya spesifikasi proses, yaitu tabel yang berisi keterangan atau deskripsi dari semua yang terdapat di DFD. Nah, jadi semuanya nanti dibuatkan tabel gitu kan, yang berisi deskripsi dari semua proses yang ada di DFD. Logika proses harus ditunjukkan secara jelas, baik menggunakan bahasa deskriptif atau pseudocode, tidak boleh campuran. Di sini perhatikan aksi dan relasi sistem terhadap input dari pengguna. Oke, misalkan untuk formatnya yaitu seperti ini. Di sini ada nomor urut, ada nomor proses yang tadi, nama proses, ada sumber juga, ada input, output, nah, kemudian destination, logika prosesnya. Oke, kita lihat. Nah, yang tadi misalkan di sini saya punya proses login. Nah, nomor prosesnya misalkan 1, nama prosesnya login. Deskripsinya misalkan untuk menangani proses ketika user akan memasuki sistem. Atau bisa juga untuk menangani saat user login ke dalam sistem. Sumbernya di sini siapa aja yang bisa melakukan atau yang berhubungan dengan proses login ini. Ada admin, kepala operasional, pengadaan, dan bidang sebagainya. Dari tadi ya, gambar yang DFD yang tadi. Kemudian masukannya yaitu data login. Nah, keluarannya adalah info login. Yang tadi yang panah-panah itu. Ada yang masuk ke sistem yaitu data, keluar dari sistem ke pengguna itu adalah info. Nah, di sini dijelaskan user memasukkan data login dan username. Data login berupa username dan password. Sistem akan mengecek apakah data login sudah lengkap dan benar. Jika tidak lengkap atau tidak benar, sistem akan menampilkan misalkan data belum lengkap ataupun password salah dan sebagainya.
Sama ya, ini nanti di lupa password juga dijelaskan seperti ini. Nah, di yang lain misalkan ada pengolahan data master dan sebagainya juga dituliskan seperti ini. Nama proses dan sebagainya. Jadi didetailkan kembali menggunakan biasanya bahasa deskriptif seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya ada yang namanya kamus data. Tabel yang berisi deskripsi dari data yang mengalir pada DFD. Penjelasan struktur data atau berupa field, tiap data harus sama dengan yang sudah dimodelkan di IRD. Tipe data, tiap struktur data harus digambarkan dengan sejelas mungkin agar input yang diberikan sesuai. Nah, contohnya seperti ini, ada nama, itu kan ada deskriptif, deskripsinya seperti apa, struktur datanya seperti apa. Di sini ada penjelasan per struktur datanya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Contohnya misalkan ada kamus data. Nah, namanya misalkan data login. Data yang tadi ya. Kan misalkan untuk login itu membutuhkan data login. Di sini deskripsinya berisi data user. Usernya siapa aja yang tadi yang terlibat. Kan kemudian struktur datanya yaitu username dan password. Nah, username-nya nanti dijelaskan di sini adalah alfabet, huruf kecil, huruf besar, misalkan di sini huruf besar A sampai Z atau huruf kecil A sampai Z, kemudian di sini ada angka 0 sampai 9. Jadi dijelaskan seperti misalkan ada simbol dijelaskan juga simbolnya seperti apa. Misalkan lagi di sini ada data karyawan, sama ya deskripsikan berisi data karyawan yang ditambah oleh administrator. Misalkan struktur datanya ada nick, nama, kontak, jabatan, email, dan status. Nah, di sini dijelaskan juga. Nick itu misalkan karakter angka 0 sampai 9. Ada nama juga, ada alfabet A sampai Z berupa huruf kecil, huruf besar dan huruf kecil. Kemudian ada kontak berupa angka, jelaskan di sini. Kemudian ada email juga misalkan di sini berupa huruf kecil dan besar. Kemudian ada angka 0 sampai 9, ada juga di sini simbol @ misalkan ditambahkan seperti ini. Bisa. Jadi di sini dijelaskan secara detail untuk kamus data atau data-data yang ada di dalam DFD tadi. Oke, ini ada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini sudah di luar dari DFD ya, adalah dokumen yang berisi kebutuhan perangkat lunak beserta model yang digunakan. Format dapat dilihat pada template yang diberikan. Nah, jika ada revisi pada dokumen harus mendapatkan persetujuan. Nah, ini digunakan biasanya di dalam sebuah proyek perangkat lunak. Nah, ini biasanya mengacu pada SDLC. Nah, tetapi misalkan pada skripsi biasanya bukan dokumen ini, bukan dokumen SKPL ini. Tuh. Oke, nah yang harus digarisbawahi adalah model ini dibuat sesimpel mungkin. Nah, jadi berpikirnya juga harus simpel karena mengapa jikalau misalkan modelnya itu rumit, nanti si programmer atau yang membuat programnya atau yang membuat website dan sebagainya itu pusing. Jadi kalau misalkan seperti saya yang tadi ya karena kenapa ribet? Ya karena sistemnya mencakup semuanya satu perusahaan. Nah, tetapi biasanya kalau sistem itu di bagian-bagian perusahaannya memiliki sistem-sistem yang berbeda meskipun dia terintegrasi biasanya. Nah, simbol pada model boleh berbeda asalkan konsisten dan ada referensinya. Nah, jadi misalkan tadi di flow map, misalkan saya tidak biasa pakai flow map, biasanya pakai BPMN gitu kan, Business Process Modeling. Nah, terserah itu kan ada referensinya juga jelas. Kalau misalkan cuma ngarang kotak, misalkan bulat seperti itu, jadi nggak boleh kalau harus sesuai dengan aturannya dan ada referensinya. Oke, sampai sini selesai. Ada yang ingin tanyakan?
Tidak ada yang tanyakan? Nah, mungkin nanti untuk UTS-nya gitu. Untuk UTS dan kuis minggu depan materinya saya ngambil dari SDLC, kemudian yang kemarin yang dipresentasikan, silahkan mungkin kalau misalkan yang belum menerima nanti di slide-nya gitu, yang kelompok 1 dan 2 dikirimkan saja di grup, mungkin untuk kelompok yang lain untuk dipelajari. Dan ada juga rekayasa kebutuhan dan analisis sistem yang ini ya, yang akan kita UTS-kan. Nah, nanti untuk UTS-nya mungkin seperti yang kemarin saja ya, seperti di sistem operasi. Jadi offline silahkan, kalau untuk mata kuliah RPL mau buka buku silahkan, asal jangan buka internet. Mau buka buku, buka slide dan sebagainya silahkan, asal jangan nyontek dan buka internet. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Terkait mata. Mohon maaf Pak, tadi UTS-nya offline ya Pak? Kemungkinan besar offline. Tadi mau. Oke Pak. Nanti bisa kok buka buku, tenang. Bisa buka buku, buka slide. Iya Pak. Nah, Ya, terima kasih. oke. Kalau nggak ada mungkin saya absen dulu sebentar. Oke, yang hadir 9 orang. Oke, Bido. Bido hadir ya? Hadir. Oke, Arpa hadir ya? Hadir. Tommy? Tommy, tadi izin antar saudara Pak. Oke, kemudian izin. Kemudian Henry, ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Farhan. Hadir, Pak. Oke, kemudian Malik. Kerja. Izin kerja Pak. Oke, izin kerja. Kemudian Wildan Wahyu. Izin. Oke, kemudian Risnawati. Sama Pak, izin kerja. Jainal Abidin. Izin juga. Waduh, yang kerja. Kemudian Ali Rohman. Hadir, Pak. Oke, kemudian Renis. Renis tidak ada kabar. Oke. Kemudian Regina. Hadir, Pak. Oke, Meta. Kerja Pak. Oke. Izin. Faisal. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Widad. Hadir, Pak. Oke, kemudian Erpan. Hadir, Pak. Oke, kemudian Robi. Nanti kerja izin. Oke. Oke, sudah semua ya. Nah, untuk mungkin saya juga harus menerangkan sekarang, harus menyampaikan sekarang ya untuk yang misalkan kerja ataupun mungkin semester kemarin kan ada beberapa yang tidak mengikuti UTS, misalkan karena kerja dan sebagainya di luar kota, tidak bisa izin. Nah, nanti saya tetap akan memberikan soal, dikerjakan, tetapi sama ya nilainya mungkin tidak akan, misalkan nilai rata-rata yang ujian di kelas itu 80. Nah, jadi mungkin nilai rata, nanti nilai yang ujian susulan atau mungkin yang tidak bisa offline nanti hanya maksimal mungkin 75, misalkan seperti itu. Jadi saya tetap adil dan mengutamakan yang ikut ujian secara offline. Oke, tidak ada yang tanyakan?
Pak tadi boleh diulang isi-isinya untuk UTS analisis kebutuhan. Oh, untuk UTS mungkin dari aliran proses. Aliran proses nanti ada yang namanya SDLC sedikit, kemudian yang mungkin yang paling banyak itu di analisis yang ini, yang analisis sistem yang misalkan DFD, IRD mungkin, dan diagram konteks. Kemudian nanti ada juga di analisis kebutuhan sedikit. Baik, terima kasih Pak. Oke, nanti mungkin untuk detailnya kalau teknis UTS dan sebagainya nanti saya sampaikan saja saat kuis. Kan untuk minggu depan kuis, dan soalnya juga nggak bakal jauh-jauh dari saat kuis. Oke, mungkin jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.